Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa siswa-siswiku sekalian dalam acara Belajar Bersama BTIDP NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan belajar fisika tentang gerak lurus. Anak-anakku sekalian, dari pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan karakteristik benda yang disebut bergerak. Yang kedua, menjelaskan pengertian gerak, jarak, dan perpindahan, serta membedakan antara jarak dan perpindahan. Anak-anakku sekalian, sebelum beranjak pada materi gerak lurus, kalian terlebih dahulu harus mengingat dulu materi yang telah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kalian sudah belajar tentang besaran dan satuan. Kalian juga sudah belajar tentang vektor. Maka dua materi ini berfungsi sebagai materi pendukung untuk belajar materi gerak lurus. Baik, pada materi gerak lurus kita akan berbicara tentang gerak pada lintasan yang lurus. Namun sebelum masuk pada materi ini, kalian terlebih dahulu perhatikan tayangan video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mengamati benda yang bergerak. Bahkan, kita sendiri loh yang menggerakkannya, atau yang bergerak adalah diri kita sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah mobil yang berjalan, seorang anak yang berlari, kereta yang berjalan, buah yang jatuh dari pohonnya, dan seseorang yang bersepeda? Jika kita perhatikan, semua benda yang kita amati tersebut membentuk suatu lintasan. Lintasan apakah itu? Ya, tepat sekali, lintasan lurus. Nah, coba perhatikan video berikut. Dari video tersebut, apakah yang terjadi pada mobil? Apa yang terjadi pada sepeda? Apa yang terjadi pada motor? Mengapa mobil dan motor dikatakan bergerak? Bagaimana bentuk lintasan mobil dan motor? Jawablah pertanyaan tersebut pada lembar kerjamu. Dari video tersebut, kita mengetahui bahwa suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap suatu acuan tertentu. Sedangkan dari video tersebut, kita juga mengetahui bahwa gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui bagaimana benda dikatakan bergerak dan apa itu gerak lurus.
telah diberitahu bahwa lokasi toko baju 40 meter dari tempatnya berada. Saat ini, Dara berada di depan toko mainan. Dara pun berjalan ke toko baju. Tapi tiba-tiba temannya menelpon untuk ke toko bunga. Lokasi toko bunga berada 30 meter dari toko mainan. Nah, apakah Dara dikatakan bergerak? Mengapa? Apakah selama Dara berjalan, dia dikatakan berpindah tempat? Berapakah jarak yang ditempuh Dara dari toko mainan sampai ke toko bunga? Berapa besar perpindahan Dara dari toko mainan ke toko bunga? Kemanakah arah perpindahannya? Jawablah pertanyaan tersebut pada lembar kerjamu. Ya, dalam fisika seberapa jauh Dara berjalan, kita menyebutnya sebagai jarak. Nah, jika kita menyebutnya dengan arah seperti Dara berjalan ke toko baju ke arah timur sejauh 30 meter. Dalam fisika, kita menyebutnya sebagai perpindahan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu jarak dan perpindahan, serta perbedaannya. Mudah bukan? Baik, anak-anakku sekalian, dari tayangan video tadi, apa yang dapat kalian lihat? Ya, kita melihat ada sebuah mobil yang bergerak cepat, sangat cepat, kemudian berbelok dan bergerak lurus lagi, kemudian berbelok lagi. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang ingin kita ambil dari tayangan tadi? Berikut, mari kita perhatikan bersama pembahasan berikut ini. Anak-anakku yang hebat, untuk mempelajari gerak lurus, kalian harus memahami apa itu jarak dan perpindahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berkata, jarak dari rumah saya ke sekolah adalah 2 km, atau jarak rumah saya ke pasar adalah 4 km. Terkadang, kita juga berpikir bahwa jarak adalah panjang lintasan yang kita tempuh untuk mencapai tujuan. Maka dapat disimpulkan bahwa jarak adalah panjang lintasan yang kita tempuh. Nah, misalkan kita ingin pergi ke lapangan sepak bola. Ya, sesampainya di sana, di lapangan sepak bola, kita akan berjalan mengelilingi lapangan tersebut. Kita berjalan dari satu titik, kemudian kita terus berjalan sampai ke titik itu lagi. Maka jarak yang sudah kita tempuh adalah panjang lintasan yang kita lalui sama dengan keliling satu lapangan sepak bola. Namun, ada juga yang disebut dengan perpindahan. Apa sih yang dimaksud dengan perpindahan itu? Serupa dengan kasus tadi, ketika kita bergerak mengelilingi lapangan sepak bola, kita bergerak dari suatu titik dan kembali ke titik itu lagi. Kalian coba bayangin, berapakah perpindahannya? Kalau kita perhatikan, kita bergerak dari titik itu dan kembali ke titik itu lagi. Berapakah perpindahan kita? Ya, kita tidak berpindah sehingga perpindahannya sama dengan 0. Baiklah anak-anakku sekalian, perpindahan itu sebenarnya adalah perubahan posisi dari kedudukan akhir ke kedudukan awal, atau dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Nah, kalau kita ambil selisihnya, maka perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir ke kedudukan awal. Beda dengan lintasan tempuhnya. Lintasan yang kita tempuh tadi dapat kita hitung dengan cara yaitu total jarak yang kita tempuh, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan yaitu kedudukan akhir dikurangi dengan kedudukan awal. Jarak tidak memperhatikan arah yang dilalui, namun hanya menghitung
berapa panjang lintasan yang ditempuh, maka jarak termasuk besaran skala. Sekali lagi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperdulikan arah, dan juga jarak merupakan besaran skala yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Anak-anakku sekalian, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, mari kita perhatikan soal berikut ini. Misalkan sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke arah timur, kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat. Berapakah jarak yang ditempuh dan berapa pula perpindahannya? Baiklah, jadi jarak yang ditempuh adalah 80 km ditambah 30 km sama dengan 110 km. Sedangkan perpindahannya adalah 80 km ke arah timur dikurangi 30 km ke arah barat, sehingga perpindahannya sejauh 50 km. Baiklah anak-anakku sekalian, tentu dengan pembahasan contoh soal tersebut, semoga pemahaman kalian semakin mantap. Anak-anakku yang hebat, dari apa yang sudah dipelajari dalam pembelajaran kali ini, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, sebuah benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi terhadap sebuah titik acuan. Yang kedua, gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Yang ketiga, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda, dan jarak termasuk ke dalam besaran skala. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi sebuah benda, dan perpindahan termasuk besaran vektor. Maka dapat pula kita simpulkan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak hanya memiliki nilai saja, sedangkan perpindahan selain memiliki nilai juga memiliki arah. Di penghujung materi ini, Pak Guru berharap dan berpesan semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu berdoa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Dikbud NTB, saya bisa dan luar biasa. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.